Well, the funeral for Hamas's political leader, Ismail Haniyeh. And a major development in the Middle. We start this hour with the breaking news. The Palestinian militant group Hamas has said its political leader, Ismail. Ismail Haniyeh adalah seorang tokoh politik Palestina yang merupakan kepala biro politik Hamas dan pernah menjadi Perdana Menteri Otoritas Palestina setelah Hamas memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan legislatif pada tahun 2006. الشهداء الذين سقطوا على هذه الأرض الطيبة المباركة أرض الرباط هنيئا لكل مجاهد. Kekuasaan Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri Palestina ini tidak berlangsung lama sebab dia diberhentikan oleh Mahmud Abbas yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Palestina. Hal ini buntut dari kekacauan politik internal antara kelompok Hamas dan Fatah. Meskipun Abbas memecat Haniyeh dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, Hamas tetap mempertahankan kendali atas jalur Gaza, dan Haniyeh tetap menjadi pemimpin Hamas di wilayah tersebut. Hingga kini, Hamas lebih mendominasi jalur Gaza, sedangkan Fatah berkuasa di tepi barat atau West Bank. Menurut berita Ika, Ismail Haniyeh lahir pada tahun 1962 di kamp pengungsian Asyati, jalur Gaza. Haniyeh menghabiskan masa kecilnya di sana. Layaknya anak-anak pengungsian pada umumnya, Ismail Haniyeh dididik di sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan PBB untuk Palestina. Pada tahun 1981, Ismail Haniyeh mendaftarkan dirinya di Universitas Gaza dengan mengambil jurusan sastra Arab, dan disinilah Ismail Haniyeh memulai perjalanan politiknya hingga menjadi tokoh politik yang terkenal di Palestina. Menurut Al Jazeera, Haniyeh mulai aktif bergabung dengan gerakan mahasiswa yang menjadi cikal bakal Hamas pada tahun 1983. Dan pada tahun 1987, setelah ia lulus dari bangku perkuliahannya, meledaklah pemberontakan rakyat Palestina terhadap pemerintah Zionis atau yang lebih dikenal dengan Intifadah I. Pada peristiwa itu, Haniyeh terlibat dalam gerakan protes tersebut. Hal ini mengakibatkan ia turut ditangkap dan dipenjarakan oleh otoritas Israel selama 18 hari. Setahun kemudian, pada tahun 1980, ia dipenjara lagi atas tuduhan bahwa ia adalah anggota Hamas saat kejadian Intifadah berlangsung. Dalam perjalanan politiknya, Haniyeh pernah dideportasi ke Lebanon beserta para pemimpin Hamas lainnya. Hal ini terjadi pasca ia dibebaskan oleh otoritas Israel. Akan tetapi setelah perjanjian Oslo, yakni perjanjian damai antara organisasi pembebasan Palestina dengan pemerintah Israel, dia kembali lagi ke Gaza. Karir politik Ismail Haniyeh dalam beberapa tahun pasca kembalinya ke Gaza terus melejit, tepatnya pada tahun 2001. Dia diangkat sebagai Kepala Biro Politik Hamas, peringkat ketiga setelah Sheikh Yassin dan Abdul Aziz Al-Rantisi. We discussed a lot of things, internal things and external things. Haniyeh menjadi terkenal pada tahun 2006 saat dia memenangi pemilihan legislatif Palestina setelah Hamas unggul dari Fatah yang telah berkuasa lebih dari 1 dekade.
Akan tetapi karena sikap politiknya yang enggan tunduk pada Israel, PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina yang didominasi oleh Fatah memecatnya secara sepihak. Hal ini kemudian menjadi pemicu perang saudara dua kelompok dominan di Palestina, yaitu Hamas dan Fatah. Pada tanggal 31 Juli, Ismail Haniyeh wafat karena serangan yang menargetkan tempat penginapannya di Teheran. Pemerintah Iran menuding Mossad dan Israel sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Menurut CNN Indonesia, pembunuhan terhadap Haniyeh dilakukan oleh agen mata-mata Israel melalui 2 orang anggota Korps Garda Pertahanan Iran yang dibujuk agar berkhianat. Haniyeh terbunuh karena peledak yang ditanam di bawah tempat tidurnya 2 jam sebelum kedatangannya ke penginapan tersebut. Meskipun telah berkali-kali Israel mencoba melakukan pembunuhan dan selalu gagal, pada akhirnya Ismail Haniyeh harus syahid dalam memperjuangkan kebebasan dan hak-hak bangsa Palestina atas penjajahan Zionis Israel.